Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala abdika wa nabika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa ahwatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana bil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan subuh berjamaah kita di Masjid Al-Muhajirin kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, memberikan keberkahan kepada keluarga kita, menjadikan waktu kita sebagai waktu yang bisa menjadi sarana kebaikan dalam kehidupan kita yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Kajian Sirah Nabawiyah adalah bagian dari usaha kita mengenali Rasulullah dan para sahabatnya untuk semakin menguatkan rasa cinta kita, rasa takdim dan hormat kita kepada mereka dengan membaca. Jadi usaha, semangat, perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menegakkan Islam ini. Dan tema kita hari ini masih berkaitan dengan Perang Badar. Masih di poin yang ke-5 dari 6 pembahasan, yaitu tentang pengaruh kemenangan Perang Badar sampai pada upaya pembunuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika sudah mendapatkan kemenangan yang Allah berikan tanpa terduga, karena kalau secara dohir kemenangan itu agak sulit secara dohir, karena misalnya usia pemerintahan Nabi di Madinah belum genap 2 tahun. Sedangkan yang sudah terkenal di Jazirah Arab sebagai kekuatan yang paling dahsyat adalah kekuatan suku Quraisy. Makanya sampai disebutkan dalam surah Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karunia Allah kepada orang Quraisy yang tidak mereka sadari, tidak mereka syukuri adalah bahwa Allah berikan kepada mereka itu rasa aman kemanapun. Nah, rasa aman ini kaitannya dimanapun pasti ada faktor kekuatan. Jadi kalau orang pengen aman, ya kalau secara dohir pasti punya kekuatan tentara, kekuatan pemerintah dan sebagainya. Nah, ini yang sudah terbentuk di Makkah orang Quraisy itu dibandingkan dengan kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab atau masyarakat Jazirah Arab, yang paling lengkap strukturnya adalah kekuatan suku Quraisy. Di sana ada misalnya kabilah yang berkaitan dengan urusan keagamaan. Kabilahnya Bani Hashim, Abdul Muthalib. Ada kabilah yang terkenal sebagai pasukan perang. Kabilahnya Abu Jahal, Bani Mahzum. Ada kabilah diplomat yang terkenal dengan kemampuan diplomasi kemanapun. Itu ada kabilahnya Bani Adi, ada Amr ibn As maupun Umar ibn Khattab dan lain-lain. Ini paling lengkap strukturnya. Maka ketika
Rasulullah dan kaum muslimin yang tiba-tiba harus menghadapi serangan mereka dan sejatinya nggak siap, karena yang mau dihadang oleh Nabi dan kaum muslimin adalah kafilah dagang. Tapi kemudian diserang oleh tentara Makkah, dan kemudian Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, bisa dibayangkan, jadi masyarakat yang secara dohir belum siap menang tiba-tiba menang, sedangkan ada masyarakat yang dengan overconfident merasa sudah paling kuat ternyata kalah. Ini kalau yang sedang menikmati sepak bola ya mungkin gitu ya. Nah, Maroko menang melawan, nah itu mungkin gitu. Ya kalau menang yang nggak diduga itu kan bisa jadi ada euforia yang berlebihan. Yang kalah mendadak, tidak menduga kalah, juga akan mengalami depresi yang berkepanjangan. Nah ini yang terjadi, ya mungkin mirip, ya nggak sama-sama, tapi ada kemiripan-kemiripan. Yang pertama, bahwa pengaruh perang Badar ini bagi kaum muslimin adalah yang pertama, semakin mengokohkan keberadaan kaum muslimin dan mereka menjadi salah satu kekuatan yang disegani di Madinah. Yang tadinya sebelum perang Badar ini, ya orang nggak nganggep kaum muslimin itu siapa. Keberadaan mereka sebagai pelarian dari Makkah, muhajirin dari Makkah, itu yang lebih dominan. Dan oleh misalnya orang-orang Makkah kan yang dikampanyekan bahwa kaum muslimin Nabi Muhammad itu adalah pelarian dari Makkah yang keluar meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Jadi stigma negatif yang dilekatkan. Nah, di Madinah ya ini kan tidak tempat kosong. Madinah itu ada kekuatan yang ya meskipun kocar kacir, kekuatan orang asli Madinah yang Bani Khazraj dan Bani Aus, ini kedua kekuatan yang sudah lama tinggal di Madinah. Meskipun kocar kacir mereka ini karena terjadi perang saudara selama 120 tahun. Nah, ada kekuatan yang membuat mereka perang, namanya kekuatan orang Yahudi. Ada 3 klan Yahudi di Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, yang memanfaatkan, jadi yang mengobarkan terus konflik antara Aus dan Khazraj, dibikin 2 kabilah ini terus berperang, sehingga keberadaan Yahudi bisa eksis. Ya mungkin seperti kita sekarang, Arab dibikin kocar kacir sehingga Israelnya bisa aman. Jadi kayak dulu, jadi Khazraj dan Aus itu sampai dibikin, diprovokasi perang berlangsung sudah 120 tahun sampai Nabi hijrah datang ke sana. Baru perang itu berhenti. Maka disebutkan dalam surah Ali Imran yang terkenal, fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Itu konteksnya dulu adalah mengikhwankan, mensaudarakan 2 orang kabilah Aus dan Khazraj yang sudah perang selama 120 tahun, lalu oleh Islam mereka dipersatukan menjadi satu kesamaan sesama mukmin. Maka inilah yang harus terus kita kampanyekan, bahwa harusnya agama itu, Islam itu mempersatukan, bukan memecah belah. Maka kalau ada ajaran agama yang mengajarkan perpecahan, pasti ini ada penyimpangan. Jadi, karena ya praktek yang ada di Madinah zaman dulu, yang sudah perang 120 tahun saja, begitu mereka menjadi muslim, maka perang itu selesai. Perang itu selesai. Maka kalau sekarang ada orang perang mengatasnamakan agama,
kalau kita pelajari pasti agama hanya menjadi atas nama. Karena kalau betul itu agama, pasti mengajarkan perdamaian. Perdamaian. Tidak mungkin agama mengajarkan permusuhan. Sampai kepada bahkan orang yang non-muslim, orang kafir, itu kalau mereka mau berhenti perang, ya berhenti, perang itu selesai. Jadi contoh perang Badar, ini kan apa ceritanya? Orang Makkah menyerang Madinah. Ya namanya diserang ya harus dihadapi. Makanya dalam kaidah dalam Islam itu jangan berharap ketemu musuh, tapi kalau ada musuh datang jangan lari. Itu kan prinsip defend, pertahanan, bukan agresi. Nah, tapi kalau itu ada cerita Islam menyerang ini, yang diserang karena mereka melakukan kedoliman, ancaman terhadap kaum muslimin. Misalnya berikutnya nanti insya Allah akan kita bahas. Jadi Islam, kaum muslimin menyerang Yahudi Khaybar. Kenapa diserang? Karena Khaybar melakukan gangguan terhadap keamanan kaum muslimin di Madinah. Kenapa Yahudi yang ada di Madinah diusir? Karena mereka melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian Madinah. Jadi ada klausul dohir, klausul yang tampak yang mereka langgar. Nah kalau tidak ada yang mereka langgar, bahkan dalam Islam kita bisa berdampingan dengan orang yang beda agama secara baik, damai. Jadi wallahu alam, jadi ini yang terjadi begitu kaum muslimin ini menang perang Badar, mereka menjadi kekuatan sekali di Madinah, dan kabilah-kabilah di sekitar Madinah yang tadinya menganggap bahwa kaum muslimin ini bukan siapa-siapa, mereka kemudian mulai berpikir ulang kalau pengen mengganggu Madinah. Karena ada tradisi zaman dulu. Jadi salah satu cara yang dipakai oleh orang-orang di Arab itu, ya kalau nggak punya duit ya nyerang kabilah lain yang punya duit. Nanti kalau dia bisa mengalahkan, ini sampai dipakai di dalam ideologi negara sekarang. Kalau krisis pengen keluar ya perang aja. Begitu perang nanti kan pemenang bisa mendapatkan banyak keuntungan, tapi kalah ya udah semuanya hilang. Itu kan yang dipakai di ideologi negara-negara kuat. Jadi kalau mereka ini anggaran negaranya mulai tipis, bikin aja perang. Nah, begitu nanti perang bisa menang, dapat banyak hal lah. Itu gambling yang dipakai. Nah ini kalau zaman dulu begitu Nabi bisa menang perang Badar, yang mau menyerang Madinah mulai berpikir ulang. Nah tapi dampak lain, di dalam Madinah sendiri, nah sejak kemenangan perang Badar muncullah ada kelompok munafik yang sebelum perang Badar menang, ini yang mau kafir ya kafir, faman syaa falyu'min waman syaa falyakfur. Yang kafir memproklamirkan kekafirannya, yang mukmin memproklamirkan keimanannya. Nah begitu sudah perang Badar selesai, menang, nah orang-orang Madinah yang tidak siap untuk menjadi muslim karena ada faktor-faktor sosial politik yang mereka hadapi, misalnya mereka miliki, tapi karena kaum muslimin sudah makin kuat, akhirnya mereka pura-pura Islam. Misalnya contoh yang terkenal Abdullah bin Ubay bin Salul yang dikenal sebagai Rasul Munafikin, dan dia kan tidak sendiri, pasti memiliki pengikut. Maka ya kenapa dia jadi munafik? Ya ini kan orang yang mau tokoh Madinah yang dipersiapkan menjadi kepala Madinah. Tapi tiba-tiba Nabi Muhammad hijrah ke sana, dan oleh ini beberapa tokoh Madinah yang lain
memberikan kewenangan kepemimpinan itu kepada Nabi. Kalau kepada Nabi, ya artinya kepada kaum muslimin. Nah, ini kan orang yang kehilangan kesempatan menjadi pemimpin. Makanya kalau dalam cerita, kenapa sih dalam istilah pemerintahan Islam namanya ahlul halli wal aqdi. Al-halli artinya melepas, al-aqdi mengikat. Makanya ada akad itu, akad nikah, ikatan. Akad jual beli namanya akad ya ikatan. Itu ahlul halli wal aqdi. Disebutnya yang bisa punya hak untuk melepas, lalu untuk mengikat. Kok dilepas kenapa? Karena para tokoh 12 orang yang ikut dalam Bai'atul Aqobah kedua ini, makanya Nabi minta, apakah kalian ini orang yang punya hak untuk menentukan, mengambil keputusan? Maka yang ikut dalam Bai'atul Aqobah ini memang tokoh yang mewakili. Dia punya kewenangan mengambil keputusan. Ini kalau dalam ilmu ilmu politik kan orang itu kalau mau diplomasi, bikin perjanjian, maka harus dengan orang yang punya kewenangan mengambil keputusan sesuai dengan levelnya. Kalau menteri levelnya menteri, kalau presiden levelnya kepala negara. Nah ini yang Bai'atul Aqobah kedua ini tokoh-tokoh Madinah yang punya kewenangan untuk mengangkat atau menurunkan. Jadi kalau makanya disebut kalau di kita namanya tim formatur. Tim formatur kayak kemarin di Muhammadiyah dipilih 13 orang. Yang nanti 13 orang ini punya kewenangan untuk menentukan siapa ketua. Nah, ini 12 orang yang di Bai'atul Aqobah ini orang yang punya kewenangan mengangkat. Nah, tiba-tiba kewenangan ini diberikan kepada Nabi. Nah, orang yang merasa berpeluang di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul yang digadang-gadang tokoh Madinah, ya nggak siap. Dan dia nggak sendiri, ada pengikutnya yang lain-lain. Nah, itu yang kemudian ketika selesai perang Badar, mereka tidak bisa lagi memproklamirkan kekufurannya, sehingga ya, mereka menyatakan Islam, tetapi Islam yang tidak sampai ke hati. Makanya di awal surah Al-Baqarah, awal surah yang turun di Madinah ini, setelah menyebutkan orang beriman sampai ayat kelima, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, kemudian innal ladzina kafaru, ayat berikutnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Itu yang mapping tentang kondisi masyarakat Madinah. Jadi mappingnya itu. Jadi ada yang beriman disebutkan sampai 5 ayat, lalu ada orang kafir 2 ayat. Nah, ini yang orang yang ngaku beriman, tapi Allah menganulir iman mereka, wa ma hum bimu'minin. Ini peristiwa setelah kemenangan perang Badar. Makanya ya terkadang masalah orang keberpihakan kepada Islam itu ya terkadang ada faktor politik juga sih. Kalau Islamnya menang, ya nanti ijo loyo banyak gitu kan. Begitu Islamnya kalah, juga. Nah, mereka juga akan akhirnya ya, tidak sedikit yang kemudian keluar dari Islam. Ini pertama. Jadi ada secara ini politik Islam menjadi kuat, tapi di dalam Madinah sendiri ada kemunafikan yang muncul. Nah, setelah perang Badar ini pula, jadi karena kemenangan itu akhirnya kaum muslimin menyadari pentingnya belajar kemiliteran. Jadi kalau kemenangan perang Badar ini kan lebih banyak pada faktor pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah yang lebih dominan. Maka ini yang kemudian Nabi sampai lakukan. Jadi setelah perang Badar itu
makin gencar pelajaran, pelatihan, keterampilan kemiliteran. Sampai termasuk ketika perayaan Idul Fitri, tarian-tarian yang dikenal di Madinah adalah tarian yang menggambarkan tentang kekuatan militer, kekuatan tentara. Bahkan misalnya pelajaran tentang kenapa sampai olahraga yang dianjurkan, misalnya berkuda, berlari, berenang, memanah, itu kan padahal kenapa nggak mengajarkan olahraga permainan, tapi yang diajarkan olahraga yang punya hubungan dengan peperangan. Jadi sampai termasuk organisasi kemiliteran pun mulai dirapikan. Peran wanita mulai misalnya bahwa dalam perang itu ya kemungkinan ada yang terluka, maka kemudian dikenal dengan Ummu Atiyah dan teman-temannya sebagai perawat di medan perang. Jadi yang tadinya kemudian sampai juga logistik dan sebagainya mulai dirapikan. Jadi itu setelah perang Badar. Nah, yang terakhir bagi kaum muslimin bahwa dengan kemenangan perang Badar itu mendapatkan banyak ghanimah, dan ini yang kemudian mulai membuka pintu rizki bagi kaum muslimin. Yang tadinya kaum muslimin itu fuqara muhajirin, ya karena ketika hijrah nggak bisa membawa kekayaan di Makkah. Yang kedua, latar belakang pekerjaan yang berbeda. Madinah itu agraris, pertanian, perkebunan, sedangkan orang Makkah umumnya pedagang. Jadi alih profesi dari pedagang ke petani nggak mudah. Nah, belum lagi jadi keperluan untuk mempertahankan Madinah dari serangan tadi, ancaman keamanan, membuat kaum muslimin sampai nggak sempat lah, terutama muhajirin itu untuk bekerja. Makanya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-273 disebutkan lil fuqara alladina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yasabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Ini tentang deskripsi gimana sih kaum muhajirin itu. Disebutnya fuqara, mereka fakir. Nah, karena uhsiru fi sabilillah, mereka ini tertahan, nggak bisa bekerja, la yastati'un durban fil ardi, nggak bisa berdagang, nggak mungkin meninggalkan Madinah untuk dagang. Padahal perdagangan zaman itu kan antar, misalnya Madinah ke, nah kalau yang dulu Makkah ke Syam, Makkah ke Yaman. Tapi karena kondisi Madinah yang seperti itu, mereka nggak bisa keluar untuk dagang. Maka mereka menjadi fuqara. Tetapi ini fuqara yang jaim, disebutnya iffah. Mereka fakir tapi nggak mau minta-minta. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang nggak tahu akan menganggap mereka ini kaya, saking iffahnya. Ini kalau masalah orang minta-minta bukan karena nggak punya. Bisa jadi orang minta-minta itu, yang kalau di Indonesia yang agak bahaya, kalau kena mental. Jadi sesungguhnya punya, tapi karena mentalnya mental miskin, akhirnya maunya minta-minta. Ini orang-orang fuqara muhajirin itu, mereka nyatanya miskin, tapi mereka iffah, nggak minta-minta. Nah, begitu selesai perang Badar, dapat ghanimah, mulailah berubah ekonominya. Berubah ekonominya sampai kemudian yang tadinya dikafalah oleh orang-orang Ansor, tinggal di rumah orang Ansor, mulai bisa beli tanah sendiri, mulai bisa mandiri dan seterusnya. Dan sampai termasuk yang nanti juga pernah kita bahas kemarin, Nabi karena memperhatikan tentang faktor ekonomi,
Karena sejak awal perang Badar ada faktor ekonomi, maka Nabi mengambil opsi bahwa tawanan perang itu ditebus menggunakan tebusan agar bisa mendapatkan banyak income bagi kaum muslimin. Karena faktor ekonomi juga cukup dominan. Nah, ini bagi kaum muslimin. Nah, bagi orang Quraisy Makkah, peristiwa perang Badar ini menjadi kerugian. Jadi bukan hanya kerugian personil dengan kematian Abu Jahal, Umayyah ibnu Khalaf, Utbah bin Rabi'ah dan lain-lain, tapi juga termasuk kerugian politik, kerugian mental, bahwa dengan kekalahannya di perang Badar, wibawa orang Quraisy Jazirah Arab langsung turun. Yang tadinya mereka takutin sampai kemanapun mereka aman, ternyata ini nggak ada apa-apanya, ternyata bisa dikalahkan. Nah, ini kayaknya kalau Amerika dulu untuk menutupi kekalahannya di perang Vietnam, maka setelah kalah perang Vietnam itu diproduksi adalah film yang menggambarkan kemenangan Amerika. Sebab kalau cerita kalah itu diketahui banyak orang, maka yang tadinya takut bisa menjadi berani. Dan kita termasuk yang kena mental. Jadi padahal dekat dengan Vietnam, yang kita juga banyak bantu Vietnam ketika Vietnam kalah perang. Ketika Vietnam perang, Vietnam bisa mengalahkan Amerika, tapi kita masih takut sampai Amerika gara-gara filmnya. Dibikin film Rambo dari 1 sampai berapa itu kan, tentang hero-nya tentara Amerika, padahal sesungguhnya dia kalah. Jadi dia kalah di medan tempur, tapi bisa menang di dalam film layar lebar. Maka di filmnya itu yang kemudian dipasarkan di mana-mana sampai akhirnya membuat image bahwa Amerika adalah superpower. Dia negara yang hebat, dia negara yang harus ditakuti oleh siapapun. Dan sampai sekarang kita masih takut. Padahal juga tatanan dunia sudah mulai berubah. Nah, ini tentang efek ketakutan. Jadi orang-orang Quraisy ini begitu mereka kalah, mulai kafilah dagangnya tidak hanya mendapatkan ancaman di Madinah. Yang tadinya kafilah dagang ke Syam dan ke Yaman itu aman, lenggang, tidak ada yang berani mengganggu. Nah, sekarang udah mulai banyak gangguan. Begitu ada gangguan, kerugiannya makin besar lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, misalnya ini kerugian, kekalahan maknawi mental yang dialami oleh orang-orang Makkah, yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq bahwa pembawa kabar kekalahan orang Makkah, orang Quraisy ini namanya Al-Haisuman ibnu Abdullah Al-Khuzai. Begitu sampai di Makkah, pulang melarikan diri dari Badar, ditanya, ma waro'aka, apa yang ada di belakangmu? Kata Haisuman, dia sebutkan nama-nama Utbah ibnu Rabi'ah, Syaibah ibnu Rabi'ah, Abu Jahal, Abul Hakam ibnu Hisham, Umayyah ibnu Khalaf, Zam'ah ibnu Aswad, dan sebagainya. Dia sebut nama orang. Kata Sofwan ibnu Umayyah, Sofwan anaknya Umayyah ibnu Khalaf, dia nggak ikut perang. Bapaknya terpaksa perang kan, mati di perang Badar. Sofwan nggak ikut perang. Kata Sofwan, wallahi in ya'kil hada, ini gak masuk akal. Kok bisa-bisanya orang seperti Abu Jahal, Utbah dan sebagainya kok bisa terbunuh di perang Badar? Ini gak masuk akal. Nah, ini kalau dalam efek psikologi, kejadian yang tidak masuk akal itu akan memiliki dampak psikologi yang lebih panjang karena gak bisa mengurai. Kalau kekalahan itu bisa diurai secara logis, orang akan mudah menerima. Karena pintu orang untuk bisa menerima kenyataan itu adalah lewat penjelasan logika.
Tapi begitu dilogikakan ini nggak masuk, maka dampak psikologis jadi panjang. Makanya kalau kita memberikan penenangan kepada orang yang sedang kena musibah, karena musibah itu kan diantara pintu yang bisa dipakai agar orang bisa sabar, itu pintunya adalah membangkitkan akal sehatnya, logikanya. Jadi kan definisi sabar itu kan habsun nafsi ala muqtadul akli wasyar'i, mendudukkan diri pada logika dan agama. Nah, maka yang biasa dipakai itu adalah orang diakalkan dulu, logikanya dihidupkan. Maka orang nggak sabar, mau emosi, mau depresi, adalah orang sedang akalnya tidak jalan. Coba aja misalnya, kenapa orang emosi, orang habis marah-marah, kenapa habis itu menyesal? Karena ketika sedang marah, itu akalnya macet. Begitu nanti akalnya mulai jalan, akhirnya nyesel, kenapa tidak saya lakukan itu? Nah, maka cara untuk merecovery itu akal yang dihidupkan. Nah, ini yang sulit diterima oleh orang Makkah. Kata Sofwan ini, wallahi iyakil, ini nggak masuk akal. Bagaimana mungkin orang sekelas Abu Jahal, orang sekelas Utbah dan seperti itu bisa terbunuh, termasuk bapaknya Umayyah ibnu Khalaf. Karena nggak masuk akal, maka depresinya menjadi panjang. Nah, beda nanti dalam kisah kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Itu kan diuraikan kenapa itu kalah. Ada penjelasan saintisnya. Nah, ini kalau penjelasan agama gimana? Tidak semua orang bisa terima. Misalnya kayak contoh, misalnya kalau sekarang di Indonesia banyak musibah. Ini kalau pakai penjelasan agama seringkali ada yang tersinggung. Misalnya ini musibah karena banyak maksiat, banyak dosa. Ya kan di sana ada ustadz juga, yang ustadznya kan tersinggung kan. Emang di sini nggak ada orang ibadah, apa dianggap penyebab maksiat? Di sana tempat maksiat nggak kena apa-apa. Kalau seandainya musibah itu betul hanya karena maksiat, harusnya Las Vegas yang kena musibah duluan. Nah, itu kadang-kadang penjelasan agama tidak bisa diterima dengan baik. Nah, harusnya bisa kita ambil masuk ke penjelasan logika. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya dengan membaca musibah ini, kalau logika yang di benak saya ini, ya harusnya kita melakukan koreksi terhadap relasi manusia dengan alam, hubungan kita dengan alam semesta. Kan kita ini kan punya hubungan kepada Allah sebagai hamba, kepada sesama sebagai saudara, nah kepada alam sekitar kita ini sebagai apa? Nah, kalau yang wallahu alam, kalau pandangan saya, jadi sejak era ekonomi kapitalis liberal, betul kan, eksploitasi alam yang berlebihan. Ya, alam kan Allah takdirkan dalulan karena Allah menyuruh dalulan. Waladzi ja'ala ba'dalulam famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Ya, alam ini memang tampaknya nurut, tapi kan nggak boleh juga kita semena-mena memperlakukan. Alam juga punya sunnah tersendiri. Nah, kalau saya kok melihat, ini saya pribadi, relasi hubungan kita dengan alam yang mungkin perlu dikoreksi. Eksploitasi alam yang berlebihan karena orang menuntut pengen semakin kaya, karena ekonominya menggunakan ekonomi growth. Jadi definisi ekonomi kapitalis kita kan diajarkan sejak SMP, modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Itu kan ekonomi yang membuat akhirnya alam dikeruk dengan habis-habisan. Nah, coba kalau ekonomi yang dalam ekonomi Islam, kaedahnya bukan itu. Ekonomi Islam itu adalah bagaimana orang bisa saling membantu satu sama lain memenuhi hajatnya.
memenuhi hajat. Nah, hajat itu apa? Sesuatu yang membuat manusia hidup layak, bukan berlebihan. Ini ketika ekonomi sudah menggunakan pendekatan kapitalis, orang pengennya mendapatkan sebanyak-banyaknya meskipun nggak diperlukan. Apa akibatnya? Yang akibatnya ya kalau kita lihat paling gampang, banyak ruko kosong, gitu kan? Orang beli ruko bukan untuk tempatin, tapi untuk investasi. Nggak diperlukan, tapi dia kuasai. Dan sebagainya, itu yang contoh kecil-kecil. Nah, belum lagi yang misalnya contoh kalau di Indonesia itu sampai diprotes oleh dunia karena penambangan batu bara yang sudah kelewatan, sehingga Indonesia di-ban, nggak boleh ekspor batu bara, nggak boleh pakai pembangkit listrik batu bara karena merusak alamnya berlebihan. Tapi itu kan nggak disampaikan ke rakyat, cukup katanya dibahas di elit. Tapi kalau yang orang lewat Kalimantan pasti tahulah itu. Rusaknya Kalimantan, rusaknya daerah batu bara mau di Sumatera Barat atau Sumatera Selatan, rusaknya kan parah banget. Jadi wallah alam, jadi ya itu yang mungkin saja. Jadi hubungan kita dengan alam yang kurang baik membuat sangat mungkin alam juga bisa mengadu kepada Allah bahwa dia diperlakukan tidak baik oleh manusia. Jadi orang yang pengalaman piara piara hewan, begitu hewannya merasa diperlakukan tidak baik, hewannya akhirnya memangsa pemeliharanya. Wallahu a'lam. Kembali ke cerita ini. Jadi karena ini Sofwan menganggap gak masuk akal, maka akhirnya mereka ini menjadi depresi yang berkepanjangan. Termasuk yang diceritakan oleh contoh lain, ada Abu Rafi, ini mantan budak Rasulullah SAW, yang menceritakan tentang pengaruh kekalahan orang Quraisy ini kepada Abu Lahab. Abu Lahab itu gak ikut perang. Abu Lahab ini gak ikut perang. Tapi begitu mendapatkan cerita oleh Haisuman bahwa orang Quraisy kalah, ini kata Abu Rafi, saya dulu adalah budaknya Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Kami sudah masuk Islam dan keluarga Al-Abbas adalah keluarga Muslim di Makkah. Jadi keluarga Abbas ini keluarga Muslim. Cuman Al-Abbas masih toleran dengan kaumnya, tidak mendeklir Islamnya. Makanya Al-Abbas akhirnya dipaksa untuk ikut perang Badar. Tapi istrinya, istri Al-Abbas, itu Ummul Fadl, ini sudah masuk Islam sejak awal. Bahkan disebutkan Ummul Fadl adalah wanita kedua setelah Khadijah yang masuk Islam. Nah, karena wanita deklir imannya nggak masalah, apalagi menjadi istrinya Al-Abbas. Dan Ummul Fadl itu kalau dalam kedudukan kedudukan nasabnya di Quraisy, Ummul Fadl kenapa kok dia bisa mendeklir Islamnya tanpa diganggu? Orang nggak berani. Pertama, dia istrinya Al-Abbas. Yang kedua, dia adalah Kholah, bibinya Khalid bin Walid. Bibi dari ibunya Khalid bin Walid. Nah, ini juga dia adalah istri dari Maimunah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ini menceritakan Abu Rafi ini, Abu Lahab ini tidak ikut perang. Begitu dia mendengar kabar bahwa orang Quraisy kalah, itu sampai dia mengalami depresi, mengalami kalau disebutnya itu kesedihan yang berkepanjangan. Orang sedih sampai mati. Ini orang kesedih sampai buatnya mati. Makanya di Al-Quran itu Nabi diingatkan kalau nggak salah 2 ayat agar Nabi tidak berkesedihan yang berkepanjangan, karena sedih yang berkepanjangan
bisa mengganggu kesehatan. Misalnya kalau yang dibaca dalam surah Al-Kahfi, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Bahwa Nabi mengalami kesedihan. Kenapa orang Makkah nggak mau beriman? Itu sedih Nabi yang ditegur oleh Allah. Ini kalau sedih yang begini, ini bisa membuat orang bakhi'un nafsak, bisa membunuh diri sendiri. Makanya kita diajarkan orang sedih ya ada waktunya. Maksimal sedih itu hanya 3 hari. Lebih dari itu, nah ini sudah nggak sehat. Kecuali istri kepada suaminya 4 bulan 10 hari. Ya, kalau dulu zaman orang kayak ceritanya Khonsa bisa bertahun-tahun sedih atas kematian saudaranya. Nah, kita dalam Islam sedih maksimal kalau bukan istri ke suami hanya 3 hari. Lebih dari itu udah harus recovery, harus segera kembali kepada tadi pintu keluarnya adalah akal sehat atau pintu keluarnya adalah agama. Nah, yang kali ini paling agama itu pamungkas tapi tidak mudah orang diterima. Misalnya udahlah sabar, memang takdirnya begitu, misalnya gitu kan. Kata yang menjalani, emang si takdir, nanti nggak ngalami sih gitu kan. Nanti nggak ngalamin, coba kalau itu yang ngalamin. Nah, makanya diperlukan penjelasan logis. Nah, ini Abu Jahal, Abu Lahab ini sampai mengalami kesedihan yang kena mentalnya hingga mati. Kata Abu Rafiq, saya waktu itu masih menjadi budak yang kerjaan saya adalah membuat gelas, membuat tempat untuk minum terbuat dari batu. Fawallahi, jadi ketika saya sedang mengukir atau melubangi membuat batu untuk menjadi tempat minum gelas. Jadi salah satu perabotan zaman dulu masih zaman batu ya, enggak semuanya bisa logam. Jadi nanti bisa di antara perabotan Nabi itu ada yang namanya bak air terbuat dari batu. Memang Nabi punya nampan besar yang terbuat dari tembaga. Tapi ada tempat air yang terbuat dari kulit binatang. Nah, ini diantaranya adalah terbuat dari batu. Ketika sedang membuat gelas dari batu di hadapan Ummul Fadl, istri Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Ketika itu saya senang mendengar berita tentang kemenangan kaum muslimin dan kekalahan orang kafir Makkah. Nah, ketika sedang bergembira karena kemenangan itu, tiba-tiba datang Abu Lahab, jadi dengan menselonjorkan kakinya di hadapanku. Fakana dhuhruhu ila dhuhri, fakana dhuhri. Ya, sambil nyenderkan. Jadi Abu Lahab datang jadi ke tempat Abu Rafiq bikin gelas, itu menyandarkan punggungnya ke punggung Abu Rafiq. Nah, tiba-tiba datang ke situ dan saat dia duduk ada yang mengasih tahu, hada Abu Sufyan ibnul Haris qad qadima. Nih Abu Sufyan ini baru datang nih. Maka kata Abu Lahab, halumma ilayya fa indaka la umril khobar. Kemari wahai Abu Sufyan, saya pengen dengar kabar langsung dari kamu. Maka Abu Sufyan datang ke tempat Abu Lahab berada bersama dengan banyak orang. Kata Abu Lahab, ya bena akhi, akhbirni kaifa kana amrun nasi. Wahai saudaraku, wahai anak saudaraku. Nah, sampaikan kepadaku bagaimana sih, bagaimana keadaan orang di sana. Qala, kata Abu Sufyan, ma huwa wallahi illa an lakinnal qauma famanahnahum aktafana yaquduna kaifa sya'u wa ya'siruna kaifa sya'u wa aimullahi ma'adzalika malum tunnas. Kata Abu Sufyan menceritakan suasana perang Badar itu karena diinterogasi oleh Abu Lahab. Jadi kata, demi Allah,
ketika kami bertemu dengan mereka, maka sepertinya kami ini menyerahkan leher kami, ditarik kemana saja kami nggak berdaya. Mereka menangkap kami tidak berdaya. Tapi kami tidak bisa menyalahkan. Nah, kami nggak bisa menyalahkan orang-orang Quraisy Makkah, karena yang kami temui adalah orang-orang pria-pria putih yang naik kuda, yang turun dari langit. Wallahi ma tuliku syai'an. Demi Allah, orang-orang itu tidak menyisakan apapun di antara kami. Maka yang selamat hanya melarikan diri. Yang bertahan pasti akan habis oleh pasukan dari langit itu. Nah, maka mendengar cerita itu, kata Abu Rafiq, fa'araftu tunubal hijrat biyadihi. Nah, karena Abu Rafiq ini tinggal di keluarga orang beriman, Al-Abbas dan Ummul Fadl, langsung berkomentar anak kecil ini, wallahi innahul malaikah, demi Allah pasti itu malaikat. Nah, karena berkomentar bahwa itu malaikat, maka langsung Abu Lahab yang tadi nyender di punggungnya Abu Rafiq berbalik dan menampar Abu Rafiq ini sekuat tenaga dengan durbatan syadidah sampai saya terjungkal. Saking marahnya mendengar berita dan kesel karena Abu Rafiq berkomentar itu pasti malaikat. Jadi orang kesel itu ada komentar, meskipun komentarnya benar, jadi salah. Nah, ini yang terjadi sampai kemarahannya itu. Nah, bukan hanya dipukul, setelah itu dia menindihiku, menginjakku. Summa baraka alayya yadribuni. Jadi bukan hanya nampar, begitu ditampar jatuh, udah jatuh diinjek oleh Abu Lahab ini saking marahnya. Nah, karena ini budak milik Al-Abbas dan Ummul Fadl yang ada di situ, maka Ummul Fadl ngebelain. Faqamat Ummul Fadl ila amudin min imadil hujrah fa'audatu fadurabatu bidurbatan. Karena merasa budaknya disiksa oleh Abu Lahab, maka Ummul Fadl mengambil tongkat kayu, tiang rumah itu yang ada, tiang kamar itu diambil Ummul Fadl, dipukulkan ke Abu Lahab karena merasa budaknya ini disiksa. Nah, ini kata Ummul Fadl, istada'aftahu an ghaba anu sayyiduhu. Berani-beraninya engkau menyiksanya ketika tuannya tidak ada. Karena Al-Abbas sedang menjadi tawanan perang di Madinah yang ada di rumah Ummul Fadl. Nah, itulah keberanian Ummul Fadl. Dia berani memukul Abu Lahab dengan tiang kayu. Ya tadi karena Ummul Fadl ini istrinya Al-Abbas, jadi juga bibinya Khalid ibnul Walid. Maka ketika setelah dipukul ini Abu Lahab pun meninggalkan Abu Rafiq, dan setelah itu hanya 7 hari setelah mendengar berita, Abu Lahab pun mati, bukan oleh perang tapi mati oleh kesedihan. Mati oleh kesedihan. Makanya terkadang ini kan kalau orang yang sedih berlebihan itu bisa sampai akhirnya mempercepat. Jadi kemudian yang ketiga, ya, pengaruhnya kepada orang Yahudi. Jadi ketika kaum muslimin ini mendapatkan kemenangan dan kuat di Madinah, nah ini orang-orang Yahudi ya mulai menunjukkan permusuhannya dengan terbuka. Yang tadinya mereka menerima perjanjian Madinah dengan baik, nah begitu ada kemenangan ini, orang Yahudi mulai menunjukkan ketidaksukaan terhadap kaum muslimin, dan mereka mulai nanti berupaya untuk mengganggu kaum muslimin dari dalam. Termasuk dalam cerita perang Ahzab itu juga ada keterlibatan orang Yahudi. Nah, satu lagi tentang upaya pembunuhan Nabi ini
dalam cerita Urwah ibnu Zubair. Ada orang namanya Umar ibnu Wahab al-Jumahi. Umar ibnu Wahab al-Jumahi. Ini yang dikenal dulu dengan Syaitonu Quraisy. Jadi, dia setannya orang Quraisy. Nah, Umar ibnu Wahab al-Jumahi ini dikenal sebagai orang yang dulu di Makkah, ketika Nabi di Makkah, yang suka mengganggu Nabi. Ini orang yang nggak kaya, dia jatuh miskin, dan anaknya Wahab ibnu Umar ini termasuk dalam tawanan perang Badar di Madinah. Nah, ketika Umar ibnu Wahab ini ngobrol dengan Sofwan ibnu Umayyah, itu menyampaikan tentang kondisinya. Jadi dia katakan, wallahi ma fil aishi ba'dahum khairun. Enggak ada harapan kebaikan setelah perang Badar ini. Udah enggak ada harapan lagi. Kemudian terjadilah dialog antara Umar dengan Sofwan. Kata Umar, demi Allah, kalau saya tidak karena punya hutang dan keluarga yang takut terlantar, maka saya akan pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Karena saya punya masalah dengan Muhammad. Anak saya menjadi tawanan perang di sana. Tapi karena saya punya keluarga, saya punya hutang, ya ini nggak bisa. Ini membuat saya nggak bisa melakukan itu. Nah, ini ngomongnya di hadapan Sofwan, anaknya orang kaya. Maka Sofwan kemudian menyambut kesempatan dengan mengatakan, nah kalau begitu, hutangmu sudah aku yang sanggup membayarnya. Berapa hutangmu? Udah, itu urusan saya. Keluargamu, udah, itu urusan saya. Nah, selama hidup keluargamu akan menjadi urusan saya. Yang penting kau bisa membunuh Muhammad. Jadi saking marahnya orang Makkah itu. Ini Sofwan ini masuk Islamnya setelah Fathu Makkah, anaknya Umayyah. Jadi sampai rela gitu. Semua hutangnya Umar ditanggung, keluarganya ditanggung seumur hidup. Yang penting berani membunuh Muhammad. Nah, karena mendapatkan jaminan begitu, maka berangkatlah Umar ibnu Wahab ini ke Madinah. Dia bawa pedangnya, siap untuk membunuh Nabi ke Madinah. Jadi ternyata perang ini nggak selesai di perang Badar. Setelah itu upaya membunuh Nabi dilakukan. Nah, ketika Umar datang ke Madinah, dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sedang berkumpul bersama kaum muslimin, sedang bercerita tentang memori perang Badar. Tiba-tiba ada Umar datang, dan Umar kenal. Ini kata Umar kepada Umar, nah ini setan Quraisy datang ini, setannya Quraisy datang. Hadal kalbu aduwullah Umar bin Wahab. Ini orang pasti kalau datang ini pasti nggak mungkin kecuali dia mau melakukan kejahatan, nggak mungkin dia mau baik. Wahwalladhi harisa bainana. Nah, ketika ada Umar datang, lalu Umar melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ini setan Quraisy datang nih, Umar bin Wahab. Dia datang dan udah membawa pedang. Tapi kata Nabi, ya suruh aja masuk. Fa'adkhulu alayya. Jadi suruh aja masuk kemari. Jadi ini orang udah datang bawa pedang, tapi Nabi Umar yang udah tahu bahwa tabiatnya Umar ini emang setan gitu. Kata Nabi suruh aja masuk. Nah, inilah kemampuan, kehebatan Nabi mau menerima siapapun, termasuk orang yang punya niat membunuhnya. Jadi kata Nabi suruh masuk dia. Nah, ketika Nabi persilakan masuk,
Umar mengkonsolidasi tadi teman-teman yang diajak ngobrol tadi. Nah, sebelum mempersilahkan Umar masuk, Umar konsolidasi. Ini juga kecerdasan Umar pada sahabatnya. Nah, siapkan pedang kalian. Siap-siap. Ini Umar mau diterima. Maka harus dengan pengawalan ekstra ketat. Nah, kalau sekarang apa itu istilahnya itu ya? Pengawalan maksimal lah itu. Nah, akhirnya kata Umar, udkhulu ala Rasulullah sallam fajlisu indahu wahdaru alaihi min hadal khabis. Jadi kata Umar, kalian masuk dulu, amankan Rasulullah sallam, duduk di sekitar Nabi. Nah, kemudian yang lain mengamankan al-khabis ini, setan ini harus diamankan. Karena Nabi mempersilahkan dia masuk. Maka Nabi harus aman, ini orang juga harus aman. Nah, untuk diterima Nabi kemudian Umar mensyaratkan. Nah, Nabi mau terima, ini Zaid Umar sendiri. Tapi pedang itu jangan taruhnya disarungkan, taruh di belakang. Nggak diminta oleh Umar pedangnya. Kan pedang kalau dijepit ini kan siap. Tapi suruh balik, pedangnya taruhnya di belakang. Di punggung. Kalau bukan ngambilnya susah. Beda dengan kalau ngambil di pinggang. Nah, jadi Umar punya istihad itu. Pedangnya naruhnya begitu. Nabi mau terima, tapi pedangnya harus taruhnya di punggung. Nah, ini cara Umar untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian ketika Umar ibn Wahab masuk, dan Umar ini ketika mempersilahkan masuk itu sambil pegang pedangnya Umar tadi. Jadi punggung tapi pegangnya sama Umar. Kelihatannya pegang punggung tapi pegang pedang. Kata Nabi, arsilhu ya Umar, udnu ya Umar. Kata Nabi, lepasin aja wahai Umar pegang. Silakan mendekat ke sini wahai Umar. Ini orang mau membunuh tapi suruh mendekat. Maka ketika Umar datang, maka sudah dekat dengan Nabi, kata Umar, in amu sobahan. Mungkin yang kalau kita istilahnya selamat pagi lah itu. Pagi-pagi, in amu sobahan. Ini cara orang jahiliyah memberikan penghormatan. Maka Nabi mengingatkan, akramanallah bitahiyatin khairin min tahiyatika ya Umar. Bisalam tahiyatu ahlil jannah. Kita ini sudah Allah berikan cara menghormati dengan cara yang lebih baik, yaitu penghormatan ahli surga dengan salam. Maka Nabi, ama wallahi ya Muhammad in kunta bil hadisu ahdin. In kunta ya Muhammad, saya belum tahu itu. Saya belum tahu. Dia ini masih orang kafir kan? Saya belum tahu kalau itu. Maka Nabi tanya, fama ja'a bika ya Umar. Ada urusan apa kamu kesini wahai Umar? Kata Umar, saya kesini mau mengurus tawanan perang anak saya yang ada di tangan engkau. Agar engkau bisa memperlakukan anak saya dengan baik. Nah, kata Nabi, fama balu sayfi fi unkika. Nah, terus ngapain itu ada pedang di lehermu? Kenapa bawa pedang? Udah mulailah ini Umar udah mati langkah. Kenapa orang mau diplomasi tawanan perang kok bawa pedang? Akhirnya karena salah tingkah, kata Umar, qabbahallahu min suyufin wa hal agnat anna syai'an. Nah, ini pedang ini ganggu amat ini. Ini pedang gak ada gunanya apa-apa. Udah mulai salah tingkah dia kan. Kemudian kata Nabi, ustuk malladhi ji'talahu. Ustuk nih, jujurlah kamu kepadaku. Jujurlah kamu kepadaku. Kesini mau apa? Kan Nabi gak percaya, tadi dia bilang mau ngurus tawanan perang, ngurus anaknya. Nah, kata Nabi, jujurlah. Untuk apa kau kemari? Kata Umar, hanya untuk itu ya Rasulullah.
Saya hanya datang untuk mengurus tawanan perang. Lalu Nabi mengatakan, bal qa'atta anta wa Safwan ibnu Umayyah fil hijr. Fadzakartu ma ashabal qalib bin Quraisy. Summa qulta laula dainun alayya wa iyalun iddi lahrajtu hatta aqtula Muhammadan. Fatahammala laka Safwan ibnu Umayyah bidainika wa iyalika ala an taqtulani lahu. Wallahu hailun bainaka wa baina dzalik. Nabi menjelaskan, bukannya sebelum kemari kau duduk bersama dengan Umayyah ibnu Abi Sufyan, dengan Safwan ibnu Umayyah, duduk di Hijr Ismail. Hijr Ismail, kau bercerita tentang tokoh-tokoh kafir yang mati di Badar. Kemudian kau mengatakan bahwa kalau seandainya tidak karena hutang yang saya tanggung dan keluarga yang harus saya hidupi, pasti saya akan keluar untuk membunuh Muhammad. Lalu Safwan mengambil alih utangmu dan keluargamu dengan syarat engkau bisa membunuhku. Wallahi, Allah menghalangi niatmu itu. Nah, ketika diungkapkan itu, maka seketika itu kata Umar, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Qad kunna ya Rasulullah nukadzibuka. Ya Rasulullah, saya tadi membohongi kamu dengan apa yang terjadi, dan tidak ada yang tahu tentang apa yang saya bicarakan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Pasti ini berita dari langit. Karena ketika cerita tadi kan hanya berdua antara Safwan dengan Umar. Kok Nabi tahu sampai detail ceritanya perjanjian antara Safwan dengan Umar? Maka karena terungkap itulah yang tadi yang mau membunuh Nabi, akhirnya Umar menyatakan masuk Islam saat itu. Jadi, karena terungkap tadi. Lalu setelah masuk Islam, Rasul mengatakan kepada para sahabat yang tadi sudah mengelilingi Nabi, dan dia mengamankan Umar, kata Nabi, faqihu akhakum fi dinihi waqra'uhu al-Quran wa atliku asirahu. Kata Nabi, ajarkan agama kepada saudaramu ini, bacakan kepadanya Al-Quran, dan bebaskan tawanannya, anaknya dibebaskan. Lalu dibebaskanlah anaknya Umar bin Wahab. Lalu Rasulullah mengatakan, lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu jahidan ala itfa'i nurillah. Ya Rasulullah, saya dulu berusaha untuk memadamkan dakwah Allah, sangat mengganggu engkau selama di Makkah. Maka izinkan saya untuk kembali ke Makkah, mengajak mereka memeluk Islam. Barangkali Allah memberikan hidayah lewat saya. Wa illa adaitu fi dinihim kama kuntu adaitu ashabaka fi dinihim. Ya, kalau enggak begitu, izinkan saya untuk mengganggu mereka sebagaimana saya dulu mengganggu engkau. Jadi ini orang yang sudah masuk Islam tapi akhirnya tidak ikut hijrah, balik lagi ke Makkah atas izin Nabi. Maka Nabi mengizinkan Umar bin Wahab untuk kembali ke Makkah, dan Safwan ibnu Umayyah yang ketika Umar ini berangkat, ini Safwan sudah bikin pengumuman bahwa kematian orang-orang Makkah, kafir Makkah sudah akan terbayar dengan kematian Nabi Muhammad. Tapi akhirnya dengan kembalinya Umar bin Wahab bahkan menjadi Muslim balik ke Makkah, maka ya itu enggak terjadi, dan Umar kembali ke Makkah dengan menyembunyikan Islam, menceritakan kegagalan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang diantara cerita tentang upaya membunuh Nabi yang gagal, tapi setelah itu nanti upaya pembunuhan Nabi terus berlangsung sampai akhir hayat Nabi. Jadi kemenangan itu
tidak otomatis membuat sang pemenang menjadi aman. Justru dengan kemenangan, kewaspadaan menjadi semakin tinggi. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah pengajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah masih ada satu poin lagi tentang, kalau nanti sempat kita bahas, tentang beberapa pelajaran dari perang Badar. Dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna fi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.